Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatal Islam, tahiyyat ahlil jannah, tahiyyat al-ukhuwatil islamiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa muallimina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahum wa ihtada bihadihim wa iqtafa atharahum fi hadhihi alhayah ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa huwa al-qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa huwa al-qail innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. وهو القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم داعيا libni ammihi Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sahibul fadilah was sa'adah, المدير العام لمعهد المنورة، الله ينوره إن شاء الله، الله ينوره إلى الأبد وإلى الأمد. Syekh Muhammad Bushra wa ashabul fadilah was sa'adah mudara li aqsamil ma'ad wa la azkur asma'ahum wahidan fawahid. Allah yukrimuhum wa yusharrifuhum jami'an. Wa aidan jami'ul muhadirin wal muhadirat wal asatiza wal muallimin wal muallimat في معهد المنورة وخصوصا المعهد العالي لقسم الفقه وأصوله، وأيضا الذي أقدرهم وأشرفهم 14 من خريج الدفعة الأولى لمعهد العالي
في هذا العام ومبروك لكم والله يشرفكم جميعا ويبارك في علمكم وجهدكم ويوفقكم إن شاء الله للمواصلة وللمزيد من العلم والتفقه في الدين حتى تصبحوا حقيقة علماء الأمة حاضرا ومستقبلا amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, saya sebenarnya ingin berbahasa Arab ini dalam menyampaikan ini, tapi yang hadir banyak orang tua dari wisudawan, maka saya mohon maaf terpaksa saya bahasa Indonesia. Karena kalau di depan ulama ini harus berbahasa Arab. Kalau nanti dikeragui ulamanya, kalau tidak bisa berbahasa Arab. Susah kalau menyebut seorang dia ulama tapi tak bisa bahasa Arab. Berat menyebut seorang ulama tapi tak bisa baca kitab kuning. Berat kita menyebut seorang alim tapi tak bisa, Bapak Ibu sekalian, menafsirkan Al-Quran, mencerna karya-karya para ulama. Kalau bicara di depan ulama, apalagi orang-orang yang sudah dimulai mengkader mereka sebagai ulama, maka bahasa Arab ini sebenarnya sebuah bahasa keniscayaan. Kitabatan wa takalluman wa muhadaratan wa muhadasatan wa fahman wa ghairi dzalik. Oleh karena itu, karena yang hadir di sini macam-macam, oleh karena itu saya izinkan untuk berbahasa Indonesia. Kita campur-campur nanti. Yang sama-sama kita muliakan, hadir bersama kita utusan dari Kakanwil Provinsi Riau yang mewakili, hadir bersama kita dari MUI Provinsi Riau yang mewakili Ketua Umum, kemudian hadir bersama kita dari NU Organisasi Provinsi Riau, hadir bersama kita dari Perti, Ketua Perti Provinsi Riau, hadir bersama kita Sekda di masanya, alhamdulillah. Kemudian tak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, wisudawan yang kita wisuda, yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, saya diberikan kehormatan, kemuliaan, syuriftu fil haqiqah katsiran. Saya diberi kehormatan dengan kehormatan yang sangat tinggi oleh Abuya Busra sebagai mudir am. Pertama sekali menjadi tenaga pengajar di Ma'had Ali, di Ma'had Ali Pesantren Al-Munawwarah. Dan saya bahagia sekali sebenarnya mendengar Bapak Ibu sekalian adanya Ma'had Ali ini di Provinsi Riau. Dan untuk Bapak Ibu ketahui semuanya, bahwa yang saya tahu ya, kalau ada maklumat baru, ini adalah satu-satunya Ma'had Ali yang diberi izin oleh Kementerian Agama secara resmi di Provinsi Riau. Sedangkan di seluruh Indonesia terhitung ada berapa? 70 ya? 70. Banyak yang mengajukan juga untuk menjadikan Ma'had Ali, namun belum direstui oleh Kementerian Agama. Namun alhamdulillah, Masya Allah, dengan kegigihan Buya Busra dengan seluruh mudir Ma'had dan seluruh al-qaimina ala hazal Ma'had, dengan kegigihan mereka dan juga usaha mereka dalam melengkapi seluruh syarat-syarat, fasilitas, sarana prasarana yang harus ada untuk sebuah Ma'had Ali.
alhamdulillah semuanya mereka wujudkan, sehingga dengan begitu izin dan operasional daripada ma'had ini diberikan, dan alhamdulillah sudah resmi. Dan pada hari ini tadi mudir ya meneteskan air mata mengenang begitu hebat perjuangan untuk mendirikan ma'had Ali ini, dan upaya-upaya, dan juga ini pasti dia ingat amanah yang besar yang diberikan oleh Buya Busra kepada beliau untuk memajukan Ma'had Ali ini. Tadi Buya menyampaikan kepada saya 140 ya dari awal mahasiswanya, tapi yang bisa diwisuda, yang berhasil diwisuda setelah melalui proses pembelajaran sekian tahun itu hanya hari ini 14 orang. Ini sebenarnya menunjukkan sesuatu yang mahal sebenarnya bagi kita. Apa itu? Bahwa memang susah mencetak ulama ini. Untuk mencetak ulama ini butuh proses. Kemudian memang untuk menjadi ulama ini butuh orang-orang, manusia-manusia yang gigih. Maka tidak semua orang menjadi ulama. Itulah sebabnya kalau ulama ini sudah pergi dan dia wafat, kadang-kadang untuk mencari gantinya bisa puluhan tahun baru ada gantinya, baru ada kadang-kadang muncul bibitnya kembali. Tapi kalau seandainya profesor di bidang ini yang meninggal, profesor di bidang ini yang meninggal, profesor di bidang ini, kadang-kadang belum dia meninggal sudah ratusan orang yang menggantikannya, ratusan orang yang antri untuk menduduki kadang-kadang posisinya, karena saking banyaknya. Bahkan di sebagian negara, bahkan tingkat doktor pun, doktor di bidang fisika, doktor di bidang kimia, doktor di bidang ini, sudah banyak yang nganggur, tak dapat peluang, dan makan mereka gelisah. Apa yang mereka buat nanti sebelum ataupun setelah mereka meraih gelar doktor. Tetapi ulama, Bapak Ibu sekalian, untuk mengkadernya ini butuh, pertama sekali butuh kepada orang-orang yang betul-betul ikhlas, tulus dalam berjuang untuk mengkader mereka. Dan ini tidak bisa dikader oleh orang yang tanggung-tanggung, dan tidak bisa separuh-separuh, Bapak Ibu sekalian. Karena tabiat untuk mencetak ulama itu adalah dari kata ilmu. Sebagian pakar itu mengatakan, Bapak Ibu, ulama kita itu mengatakan untuk jadi ulama, kalau kita berikan waktu kita semuanya untuk ilmu, maka ilmu itu hanya memberikan sebagiannya kepada kita. Tapi kalau kita paruh-paruh kita berikan waktu kita kepada ilmu, maka ilmu tak akan kasih apa-apa untuk kita. Maka satu-satunya yang dituntut kita oleh Rasulullah SAW untuk mencarinya tanpa ada batas waktu, dan itu bahkan sampai ke liang lahat, itu hanyalah menuntut ilmu. Maka kita masyhur hadis di antara kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Bahkan sebagian ulama bukan dari buayan, bahkan dari rahim pun sudah dikader siapa yang akan nanti menguasai ilmu dan menjadi ulama itu. Ulama dulu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, bahkan dimulai dari sebelum dia di dalam rahim, maka dipasangkan, mulai dari mencari pasangan, laki-laki yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh, kemudian melahirkan anak-anak yang soleh.
Ulama-ulama dulu, di antara cara mereka mengkader supaya anak-anak mereka menjadi ulama, ketika anak mereka di dalam rahim, mereka hati-hati dalam mengasih rezeki kepada anaknya. Maka mereka tidak akan masukkan ataupun berikan kepada istrinya yang sedang hamil hal-hal, jangankan yang jelas-jelas haram, yang subuhat saja mereka tak akan berikan. Dan saya sudah banyak membaca sejarah ulama-ulama hebat yang telah mengeluarkan dan meninggalkan untuk kita karya-karya ilmiah yang membingungkan akal manusia. Bahkan Bapak Ibu sekalian, banyak pakar-pakar dari barat itu bingung dia melihat ulama-ulama kita. Apa yang membuat mereka bingung? Dalam waktu dan umur yang Allah berikan yang begitu singkat kepada mereka, tetapi mereka mampu meninggalkan karya yang luar biasa, yang mana kalau diukur umur yang Allah berikan sampai mereka wafat dengan karya yang telah mereka tinggalkan, menurut akal logika mereka mustahil. Ada salah seorang ulama, dihitung berapa yang ditulisnya, ilmu yang ditulisnya dalam kertas, maka dihitung sampai dia wafat, mulai dari hari dia lahir, dia menulis per hari 250 lembar ilmu per hari. Di samping itu dia mengajar, dia juga melakukan taklim, dia juga berjihad, dia juga Masya Allah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dia meninggalkan karya. Satu hari kalau dihitung dengan umurnya 250 halaman dia tulis. Memang kalau kita pikir dengan akal, kita cerna dengan analisa akal, tak masuk. Tapi begitulah Allah memberikan keberkahan bagi mereka. Apa salah satu keberkahan itu? Karena mereka dikader oleh orang tua mereka. Sebelum mereka lahir dari rahim sudah mereka dikader. Karena rata-rata saya baca ulama-ulama besar kita seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibn Salah, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dan lain-lainnya. Coba baca sejarah hidup mereka. Salah satu faktor kenapa mereka itu menjadi ulama adalah karena orang tuanya menjaga makanan mereka yang halal, sehingga muncul. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Mengkader ulama tidak gampang. Bahkan dimulai daripada mengkadernya itu dari rahim, dari janin. Pastikan janinnya jangan diberikan makanan yang haram, maka dari situ nanti dia muncul. Coba lihat Imam Ar-Rafi'i, bagaimana Imam Nawawi, bagaimana orang tuanya menjaga makanannya. Begitu juga Imam Al-Mawardi. Bukan saya ya, saya ini kebetulan senama dengan dia, Ali bin Habib Abdul Hasan Al-Mawardi, yang meninggal tahun 450 Hijriah. Itu juga sejarah hebat bagaimana orang tuanya memperhatikan dalam pertumbuhannya, mulai dari janin supaya mereka memakan anak-anak mereka memakan yang halal. Ini pengkaderan ulama. Tapi kalau sudah Bapak Ibu sekalian, orang tua tidak memperhatikan makanan anak lagi, mana yang halal, mana yang haram, maka coba lihat juga berpengaruh kepada pertumbuhan anak. Dan susah sekali Bapak Ibu sekalian ilmu dimasukkan kepada anak-anak kalau mereka dibesarkan dengan kadang-kadang rezeki yang haram, kecuali illa man rahimahullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka saya maklumi tadi bagaimana terharunya mudir kita, karena memang mencetak ulama ini berat perjuangannya, berat. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuji para ulama. Memuji para ulama. Pertama sekali Allah menjanjikan untuk mengangkat derajat mereka paling tinggi di antara manusia. Itu janji Allah dalam Al-Quran yang dibacakan tadi oleh qari kita. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji, yarfa'illah, Allah langsung berjanji. Yang mengatakan ini adalah Allah.
mengangkat derajat setinggi-tingginya orang beriman dan tidak cukup beriman, tapi orang beriman yang berilmu. Kemudian Allah mengatakan bahwa ulama itu tidak sama dengan yang lain. Maka di dalam Al-Quran Allah dengan uslub istifham ingkari, Dia mengatakan kepada kita dalam Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Apa kata Allah? Dan itu diperintahkan pula kepada Nabi untuk secara tegas menyampaikan kepada umatnya, supaya kita tahu betapa besar dan tinggi kedudukan ulama. Apa kata Allah berfirman? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, hal itu namanya hal istifham ingkari. Istifham ingkari ini bermakna nafi dan mustahil. Maka kalau kita terjemahkan ayat itu sesuai dengan ilmu ma'ani, katakan hai Muhammad, mustahil sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim, sama ulama dengan yang tidak ulama. Di dalam Al-Quran juga Allah merekomendasi siapa manusia yang paling takut kepada Allah, siapa manusia yang paling bersih, siapa yang manusia yang imannya paling subur, dan orang yang paling kuat muraqabahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat dengan Allah. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di sini Allah malah pakai kata yang namanya innama. Innama itu dalam ilmu ma'ani maknanya adalah adatul hasar, artinya tidak ada yang lain. Jadi apa kata Allah dalam ayat ini? Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Itulah sebabnya kalau kita ingin menyerahkan segala sesuatu supaya bisa dia jalankan dengan amanah, serahkan kepada ulama. Karena ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang disebut-sebut ulama, itu lain lagi. Tapi ini ulama yang benar-benar ulama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Karena mohon maaf, pemahaman ulama bagi kita orang Indonesia ini, apalagi kalau kita lihat dari konsep ilmiahnya, maka itu jauh sekali bergeser. Kita kalau boleh kita katakan sekarang asal bersorban sedikit, pandai bicara, pandai ngomong, bisa menasihati, bisa ngasih mauizah, langsung ulama. Bapak Ibu, bukan itu yang ulama. Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dia membagi Bapak Ibu tingkatan manusia dalam memahami ilmu syariat itu kepada 3 tingkatan. Ini yang perlu kita ketahui. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, Al-Alim Al-Rabbani. Ada yang tingkat ni, Al-Mujtahid, yaitu pertama sekali ulama yang mengamalkan ilmunya. Di ulama di sini dari akar kata ilmu, yang ilmunya luas, ilmunya dalam. Tapi bukan sembarang ilmu Bapak Ibu. Karena di dalam konsep Islam, ilmu itu memang ada 3 atau 4. Tapi di mana ilmu yang tertinggi dan ilmu yang paling mulia? Ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenar-benar yang disebut dengan ilmu itu adalah memahami apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita definisikan ulama, ulama siapa?
Ya, orang yang paling paham dengan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa sederhananya, ulama itu adalah orang yang paling memahami, yang luas pemahamannya terhadap Al-Quran dan luas pemahamannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain, ilmu juga, yaitu ilmu yang merupakan hasil eksperimen manusia, ilmu yang bisa diraih oleh indera manusia. Itulah Bapak Ibu ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematik. Tapi semuanya itu merujuk sebenarnya kepada ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah itu, apapun ilmu yang dipelajari oleh manusia di dunia ini, maka tidak akan pernah lepas sumbernya adalah ayat-ayat Allah. Cuma Bapak Ibu sekalian, ayat Allah ini ada dua. Ayatun matluwa atau wahyu, yaitu ayat-ayat yang kita baca berupa wahyu. Kemudian yang kedua, ayat kauniyah, yang mana Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Maka ayat Allah itu ada dua. Ayat yang berkembang, yang terkembang di alam raya ini, fil afaq, wabil khusus dalam diri kita. Itu semuanya ayat-ayat Allah, dan itulah yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Semuanya bersumber kepada ayat Allah. Yang kedua, yang pertama adalah ayat-ayat kita baca yang merupakan langsung firman Allah, dan juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang mana semua yang disabdakan Rasulullah SAW itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka semuanya wahyu. Sebutlah sekarang apa ilmu namanya yang dipelajari. Maka dengan teori konsep ini, tidak ada sebenarnya yang namanya ilmu yang disebut ilmu umum, ilmu agama. Tidak ada. Maka seluruh ilmu itu adalah ilmu yang harus bermuara kepada agama. Maka ilmu itu semuanya sumbernya adalah ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu harus dijadikan oleh manusia sebagai pelajaran, kemudian menjadi bahan pikiran dan bahan penyadaran diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita baca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. La ayat. Kalau kita lihat lagi dalam ayat lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian wa ma anzala minas samai min ma'in fa ahya bihil ardh wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sa'abil musakhkhari bainas samai wal ard la ayat liqaumin yaqilun. Jadi semua yang Allah sebut satu persatu ayat. Artinya apa? Itu adalah bahan pelajaran yang menjadi ilmu manusia, yang menjadi pelajaran dan kesadaran bagi manusia. Maka semua ayat, maka di dalam ilmu, dalam Islam tidak ada dikotomi, tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Maka ulama-ulama kita mengajarkan, mereka lah mengajarkan seluruh ilmu. Jangankan kita pergi kepada zaman sahabat, zaman para ulama mujtahidin. Kita masih ingat di Sumbar. Sumbar itu dulu Sumatera Barat, itu sumber dan markasnya para ulama. Dan bahkan ulama-ulama Nusantara itu mereka belajar di Sumbar itu. Maka ingat kita dengan pesantren Parabek, kemudian apa namanya dengan Tawalib, kemudian Candung, kemudian pesantren-pesantren lainnya yang telah mengeluarkan, masya Allah, ulama-ulama. Salah satu ulama yang keluar juga di sana seperti di Tawalib itu ada namanya Mawardi Muhammad Soleh, persis namanya dengan nama saya, yang mengarang beberapa buku. Ada salah satu bukunya banyak dipelajari di pesantren kita di Riau, Sabilul Saraf, dan juga dia menyusun ilmu dalam ilmu balaghah.
Itu adalah ulama-ulama yang mengarang buku usul fikih yang menjadi kurikulum. Itu dari Sumbar. Itu pendiri pesantren Gontor. Itu juga belajar dulu di Sumbar. Itu adalah markas. Di situ dikumpulkan para ulama. Apa yang menarik kalau dalam buku-buku yang mereka tulis, dulu masyarakat Minangkabau, apapun persoalan yang muncul di tengah-tengah mereka, kemana mereka merujuk bertanya kepada ulama. Sampai bagaimana mereka bertani, bagaimana nanti mereka membuat bibit pertanian, kemudian bagaimana mereka mengelola sawah, bagaimana mereka membuat desain sawah mereka di bawah-bawah bukit, di gunung-gunung, kemudian berapa kadar air yang harus di pematang-pematang itu tinggal, dan bagaimana nanti bibit itu berapa kadar air. Kemana mereka tanya? Bukan kepada insinyur pertanian, kepada ulama. Bertanya mereka tentang geografi, letak ini, kesuburan tanah. Kepada siapa? Kepada ulama. Maka ulama itu menulis dalam seluruh bidang ilmu. Coba lihat, kalau kita umpamanya seorang ilmu ahli fikih dan usul fikih luar biasa, bahkan fikih perbandingan itu di kepalanya, yaitu yang disebut atau yang dikenal dengan Ibnu Rushd Al-Hafid, yang dia menyusun buku namanya Bidayatul Mujtahid. Ini buku sampai hari ini tak ada buku ini seorang ulama apakah tersendiri secara individu atau kolektif bisa menyaingi buku ini sampai hari ini. Dan buku itu buku terhebat dalam ilmu fikih perbandingan yang masya Allah dengan metode yang sangat ilmiah, sistematik, dan bisa dirumuskan.